Halo semuanya, perkenalkan saya Skill Trimoze dengan NPM 202243501356 dari kelas R6N. Dan di video ini saya akan mempresentasikan mini project mata kuliah penambangan data dengan judul Prediksi Penyakit Kronis berdasarkan data gaya hidup menggunakan metode klasifikasi. Penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes merupakan penyebab utama kematian global. Banyak faktor risiko berasal dari gaya hidup, seperti kurang olahraga, stres tinggi, pola makan buruk, hingga kurang tidur. Dengan pendekatan data mining, kita bisa memanfaatkan data gaya hidup individu untuk memprediksi risiko penyakit kronis secara lebih dini. Ini dapat membantu dalam upaya pencegahan dan perencanaan intervensi kesehatan yang lebih efektif. Masalah yang ingin saya jawab adalah, dapatkah kita memprediksi kemungkinan seseorang menderita penyakit kronis hanya berdasarkan data gaya hidup mereka? Tujuannya adalah membandingkan performa beberapa metode klasifikasi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dataset yang digunakan bersifat sintetis dan berisi informasi kesehatan dan gaya hidup, seperti umur, jenis kelamin, BMI, kebiasaan merokok, olahraga, konsumsi alkohol, tingkat stres, dan jam tidur. Label targetnya adalah chronic disease dengan nilai yes atau no. Pertama, saya melakukan eksplorasi data. Di sini, distribusi jenis kelamin terlihat cukup seimbang. Namun, distribusi penyakit kronis menunjukkan bahwa mayoritas data tidak menderita penyakit kronis. Kita juga dapat melihat korelasi antara BMI, stres, dan jam tidur terhadap chronic disease. Visualisasi seperti box plot dan heatmap di sini membantu mengidentifikasi pola awal antara variabel-variabel tersebut. Kemudian saya menangani missing value dengan mengganti nilai kosong menggunakan modus. Data kategorikal seperti jenis kelamin dan status merokok diubah menggunakan label encoding. Kemudian dilakukan scaling terhadap fitur numerik agar cocok untuk model seperti KNN dan regresi logistik. Di sini saya menggunakan 4 model klasifikasi, yaitu regresi logistik, decision tree, KNN, dan naive Bayes. Semua model dilatih menggunakan scikit-learn dengan data training dan diuji pada data testing sebanyak 1.500 data. Berikut ini adalah hasil dari evaluasi model-model tersebut. Regresi logistik memiliki akurasi tinggi, yaitu 80%, tetapi gagal total mengenali kasus menderita penyakit kronis. Kemudian, decision tree mampu mengenali sebagian kecil kelas penyakit kronis dengan recall 25% dan akurasi 65%. Lalu untuk KNN, di sini KNN mempunyai recall rendah, yaitu 3% dengan akurasi 77%. Lalu untuk naive Bayes, sama seperti regresi logistik, memiliki akurasi tinggi sekitar 80%, namun gagal total mengenali kelas penderita penyakit kronis. Saya juga menampilkan confusion matrix untuk tiap model. Di sini terlihat jelas bahwa sebagian besar model hanya mampu mengenali kelas mayoritas, yaitu tidak sakit kronis, sehingga butuh perbaikan atau balancing data. Lalu terakhir di sini ada visualisasi untuk decision tree. Dari hasil ini kita simpulkan bahwa klasifikasi penyakit kronis dari gaya hidup masih menantang, terutama karena data tidak seimbang. Saran kedepannya adalah menggunakan teknik seperti SMOT untuk menyeimbangkan data atau mencoba model lain seperti Random Forest dan XGBoost. Sekian presentasi mini project saya, terima kasih atas perhatiannya.